Halo netizen, balik lagi di sini bersama aku Najwa. Kali ini aku mau sharing-sharing nih tentang 5 hal yang kamu harus tahu sebelum jadi anak kuliah. Yuk, tonton-tonton. Oke, yang pertama itu ada mental dan manajemen waktu. Kenapa sih harus mental? Oke, ini tuh bener-bener harus kalian tanemin dari diri kalian semenjak kalian mau masuk ke kuliah. Karena mental itu tuh diajarkan supaya kalian tuh kuat dalam menghadapi sesuatu. Jadi tuh kalian itu di fase ini kalian harus benar-benar menjadi pribadi yang bersikap dewasa, karena semua di perkuliahan mahasiswa itu akan dianggap dewasa oleh dosennya. Jadi kalian harus bisa berpikir positif, terus aktif, terus juga bersikap mandiri, serta bisa cepat beradaptasi. Ini tuh penting banget, apalagi adaptasi. Terus kalau misalnya kalian pikir dunia sekolah dan dunia perkuliahan itu emang beda banget, iya, aku akuin itu tuh beda banget karena aku ngerasain pas lagi masuk kuliah itu tuh ngerasa kayak sumpah ini tuh beda banget, gila. Dan aku menyesuaikannya lagi dengan beradaptasi dari semester ke semester. Jadi tuh kalau misalnya, ini contoh ya guys, jadi kalau misalnya kalian di sekolah kan kalau misalnya nih lupa ninggalin sesuatu, kalian ninggalin tugas satu kalian belum, terus kalian lupa, kan biasanya tuh guru bakal ngingetin berkali-kali ya, mulai dari hamin UAS atau hamin remedial dan lain sebagainya itu bakal diingetin. Nah kalau di kampus itu beda banget, dosen itu cuma ngingetin cuma sekali, jadi kalian juga cuma dikasih 1 kali kompensasi buat memperbaiki nilai kalian. Itu juga cuma di pekan remedial, dan pekan remedial itu ada di akhir semester, dan itu cuma 1 kali, jadi cuma seminggu kalian cuma bisa membenarkan nilai-nilai kalian. Balik lagi, dunia perkuliahan itu emang lebih bebas daripada sekolah, cuman tuh tergantung diri kalian sendiri yang ngelola sebagaimana itu. Intinya kita tuh dianggap untuk berpikir stabil gitu ya guys. Terus ada juga manajemen waktu. Manajemen waktu ini tuh supaya kita itu bisa menyusun waktu-waktu dan skala prioritas kalian. Jadi tuh ini tuh bener-bener gak kalah penting, karena apalagi waktu di kuliah itu aku berasa itu kayak sempit banget, karena kayak kan beda banget ya caranya itu. Kalau aku tuh bakal waktuin semuanya, jadi mulai aku dari tugas kuliah, istirahat, terus kegiatan di kampus maupun di luar kampus dan lain-lain sebagainya, pokoknya aku waktuin. Intinya itu pahamin mana deadline yang paling deket kalian bisa kerjain dulu, dan mana yang deadline yang bisa kalian tunda. Jadi tuh kalian tuh nggak terlalu stres banget, intinya tertata lah gitu. Lalu yang kedua ada niat untuk berkuliah. Nah, niat yang kali ini tuh beda guys. Jadi di sini tuh adalah niatnya melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan dengan tujuan apa? Karena kebanyakan itu ada yang terpaksa, terus juga ada yang FOMO, terus banyak banget pokoknya. Jadi dari situ kalian harus netepin gimana sih aku mendapatkan tujuan kuliah tersebut dengan apa dan seperti apa. Nah, caranya kalau aku itu adalah kalian itu cari tahu kalian tuh kuliah di situ karena apa. Misal karena kalian ingin mencapai cita-cita kalian ingin memperdalam jurusan itu, atau kalian ingin mencapai gelar S1 dan lain sebagainya. Nah itu tuh banyak banget, jadi kalian bisa pikirin lah. Terus kedua, kalian juga pastiin dengan tujuan itu kalian akan menjadi pribadi seperti apa. Apakah kalian akan menjadi pribadi mahasiswa yang kayak aktif, terus berpengetahuan, terus juga bertanggung jawab dan lain sebagainya. Itu banyak banget yang nantinya di situ kalian akan yakin dan tidak terdistract oleh lingkungan sekitar ataupun teman-teman sekitar. Jadi kalian tuh udah mempunyai prinsip sendiri, jadi itu bisa kalian bawa sampai lulus nanti. Terus yang ketiga, mencari info jurusan beserta kampusnya. Ini juga gak kalah penting, karena kalian sebagai kamaba nantinya kalian harus tahu seluk-beluk jurusan kalian, mulai dari tugas yang diberikan, terus menunjang nggak buat masa depan nanti, terus juga sesuai nggak sama minat kalian dan lain sebagainya. Dan itu gak kalah penting ya guys. Terus juga dengan kalian menempuh perjalanan nanti di perkuliahan, kalian itu bakal memiliki pandangan jangka panjang nanti seperti apa. Nah, jadi di situ kalian akan lebih merasa enjoy saat menjalankan perkuliahan nanti dan fokus tanpa ada rasanya terpaksa dan lain-lain sebagainya. Nah, terus juga pemilihan kampus juga sangat penting ya guys. Nah, minimal itu kalian itu punya 2 kampus pegangannya. Pokoknya yang pastinya kalian itu cari yang menunjang untuk jurusan kalian. Akreditasinya di jurusan kampus tersebut itu seperti apa. Terus juga kampus tersebut menunjang nggak buat jurusan kalian. Yang keempat ada ilmu keuangan. Nah, ilmu ini nggak kalah penting guys, karena ilmu keuangan ini membantu kalian mengelola uang mulai dari biaya kos kalau misalnya kalian ngerantau, terus habis itu transportasi, makan,
makan, akademis itu pasti paling banyak pengeluaran aku yakin. Makanya dari itu kalian pastiin jatah bulanan kalian itu tidak dipakai untuk hal sia-sia. Misal kayak ada barang viral terus kalian beli, kan termasuk itu kan FOMO ya, dan itu adalah hal yang sia-sia. Karena balik lagi pasti kalian bakal butuh banget uang itu, apalagi kalian kan cuma dijatah ya 1 bulan. Terus juga buat catatan secara terperinci, karena kalian di situ kalian bisa tahu uang yang keluar dan uang yang masuk dalam 1 bulan. Nah, jadi untuk kedepannya kalian bisa jadiin patokan serta kalian bisa meminimalisir kesalahan kalian ke depannya. Dan kelima, membangun relasi dan koneksi. Nah, keduanya ini tuh penting banget guys, karena kalian tuh harus mulai dari masa orientasi kalian sampai kelulusan nanti. Membangun relasi dan koneksi itu kalian bisa mulai dari ikut organisasi, terus awal PKKMB itu juga bisa banget, apalagi PKKMB itu kan awal kita berkenalan ya sama teman-teman lainnya. Kalau misalnya kalian berhasil nih mengikuti semuanya, kalian itu bakalan dapat teman satu angkatan yang benar-benar sefrekuensi. Dari situ kalian bakal memiliki perasaan yang bersahabat dengan lingkungan, terus kalian juga bakal merasakan lingkungan yang positif dan lain sebagainya. Makanya dari itu kalian nantinya kalau akan menjadi mahasiswa, kalian harus menjadi mahasiswa yang aktif dalam mengikuti keorganisasian dari masa PKKMB maupun sampai lulus nanti ya guys. Oke, mungkin cukup segitu aja tips-tips dari aku, semoga membantu ya guys. Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa coba banget tips-tips tadi. Terus kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja komen di sini, nantinya bakal dibantu jawab oleh teman-teman aku juga di sini. Dan semoga kalian nantinya pas lagi jadi kamaba bisa jadi kamaba yang aktif, berorganisasi dan lain sebagainya. Semoga membantu ya guys konten-konten ini. See you di next konten berikutnya. Bye bye.